Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul di Zoom pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Rino SPD MPD MM dan saya hormati Bang Anggi Saputra SPD dan saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, agar tidak memperpanjang waktu, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang kurikulum mapel ekonomi di SMA. Baiklah, perkenalkan kami anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri Valencia Putri Medina dengan NIM 24053130 dan rekan saya Alia Yolana Dewi dengan NIM 24053132. Saya Amanda Azahra dengan NIM 24053033. Baiklah, sebelum memasuki materi pertama, saya akan menjelaskan apa itu kurikulum mapel ekonomi di SMA. Kurikulum mapel ekonomi di SMA itu adalah aturan atau panduan belajar yang berisi apa saja yang harus dipelajari siswa, tujuan pembelajaran dan cara guru mengajar pada pembelajaran ekonomi di SMA. Ini adalah isi materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Next. Pemateri pertama oleh saya sendiri yaitu tentang pertama tentang tujuan kurikulum SMA. Nah, tujuan pertama yaitu memahami konsep dan prinsip ekonomi dasar. Nah, di sini siswa mampu menjelaskan kebutuhan manusia, kelangkaan, pilihan, biaya peluang, mekanisme pasar, permintaan dan penawaran, dan teori produksi. Yang kedua, membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Siswa belajar menganalisis masalah ekonomi nyata seperti inflasi, pengangguran, pajak, perdagangan internasional, dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu mengembangkan literasi keuangan sejak dini. Nah, kita belajar pengelolaan keuangan, tabungan, investasi dasar, perbankan, lembaga keuangan, dan serta perilaku konsumen yang bijak. Yang keempat yaitu mengenalkan dunia usaha dan kewirausahaan. Di sini siswa memahami proses berbisnis, manajemen usaha, risiko usaha, dan memiliki jiwa kreatif serta inovatif dalam menciptakan peluang usaha. Yang kelima, menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Dengan pemahaman tentang pasar kerja, kompetensi ekonomi dasar, serta kemampuan mengamati fenomena ekonomi di sekitar. Next. Materi yang kedua yaitu isi kurikulum ekonomi SMA. Nah, di kelas 10 ada 5 materi pokok yang dipelajari. Yang pertama yaitu hakikat ilmu ekonomi. Nah, di hakikat ilmu ekonomi ini kita akan mempelajari tentang kelangkaan, pilihan, biaya peluang, dan motif ekonomi. Materi pokok yang kedua yaitu kegiatan ekonomi. Materi yang akan kita pelajari yaitu produksi, distribusi, konsumsi, dan pelaku ekonomi. Yang materi pokok yang ketiga yaitu pasar dan mekanisme harga. Nah, kita di sini akan mempelajari apa itu permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan struktur pasar. Yang keempat, bank dan lembaga keuangan. Kita di sini belajar bank, OJK, pasar modal, pembayaran digital. Yang kelima yaitu tentang pendapatan nasional. Di sini kita akan mempelajari konsep, definisi, tujuan, dan manfaat pendapatan per kapita, inflasi, indeks harga. Next.
Next, Al. Bentar, gak mau. Nah, di kelas 11 ini ada 4 materi pokok. Yang pertama itu pendapatan nasional. Nah, kita di sini akan mempelajari apa itu pengertiannya, perhitungannya, distribusi pendapatan nasional, GDP, GNP, NNP, NNI, PIDI. Materi pokok yang kedua itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Di sini kita akan mempelajari definisi, cara perhitungan pertumbuhan, cara mengatasi pembangunan, dan sistem perencanaannya. Yang ketiga itu APBN dan APBD. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih dalam apa itu APBN, APBD, dan perpajakan. Yang keempat, perdagangan internasional. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertiannya, manfaatnya, teorinya, neraca pembayarannya, cara dan alat pembayarannya. Next. Di kelas 12 kita ada 4 materi pokok. Yang pertama itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kita akan mempelajari pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, ekonomi digital. Yang kedua itu ekonomi internasional. Sini kita akan mempelajari apa itu konsepnya, manfaatnya, faktor penghambatnya, teorinya, kebijakan, neraca pembayaran, kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga APBN dan APBD. Di sini kita akan belajar APBN, APBD, perpajakan. Yang keempat yaitu akuntansi keuangan dasar. Di sini kita belajar tentang siklus akuntansi, analisis laporan keuangan relevan untuk usaha kecil. Sekian materi dari saya. Materi yang kedua yang akan dibacakan oleh rekan saya Alia. Kepada Alia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketepatan menjelaskan metode dan strategi pembelajaran kurikulum ekonomi SMA. Nah, di sini ada 5 metode yang sering digunakan. Yang pertama itu Think Pair Share atau TPS. Nah, pada metode ini siswa berpikir sendiri, berdiskusi dengan teman, lalu menyampaikan hasilnya. Yang kedua ada diskusi kelompok. Nah, di sini siswa saling bertukar pendapat dan belajar bekerja sama. Yang ketiga ada problem based learning. Nah, pada metode ini siswa belajar melalui penyelesaian masalah ekonomi nyata. Yang keempat ada contextual teaching and learning. Nah, di sini materi ekonomi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswanya. Kemudian ada 5 juga strategi yang digunakan. Yang pertama, strategi pembelajaran aktif, di mana siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu strategi pemecahan masalah, di mana siswa dilatih berpikir kritis dalam menghadapi masalah ekonomi. Yang ketiga, ada strategi kolaboratif, di mana strategi ini menekankan kerjasama antar siswa. Yang keempat ada strategi kontekstual. Strategi ini menghubungkan materi dengan situasi nyata. Yang terakhir ada strategi diferensiasi. Strategi ini menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, ketepatan menjelaskan media pembelajaran dalam kurikulum ekonomi SMA. Nah, media yang pertama yaitu media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di sini ada grafik ekonomi, di mana itu mempermudah memahami data dan konsep. Kemudian ada video materinya, itu untuk membantu penjelasannya lebih menarik. Kemudian ada PPT. PPT ini menyajikan materi secara ringkas dan terstruktur. Kemudian media yang kedua yaitu media memperjelas konsep ekonomi. Ada infografis, menyederhanakan informasi ekonomi. Kemudian simulasi pasar online, memberi pengalaman belajar secara langsung, dan aplikasi interaktif membantu latihan dan evaluasi. Kemudian ada media relevan dengan siswa SMA.
Nah, di sini bisa kita lihat melalui video TikTok atau YouTube ekonomi sesuai dengan minat siswa tersebut. Kemudian berita ekonomi online untuk menambah wawasan aktual. Yang terakhir, media meningkatkan keterlibatan siswa, seperti game edukasi ekonomi, yaitu belajar sambil bermain. Kuis interaktif online membuat siswa lebih aktif seperti Kahoot atau Quizizz. Nah, kemudian ada studi kasus digital, melatih analisis masalah ekonomi. Demikian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia. Pemateri selanjutnya yaitu Amanda. Kepada Amanda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran kurikulum ekonomi SMA. Evaluasi pembelajaran ekonomi adalah proses untuk melihat sejauh mana siswa sudah mencapai kompetensi yang ditargetkan. Evaluasi ini berlaku pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Evaluasi ini tidak hanya melihat hasil akhir saja, tetapi juga bagaimana proses belajar berlangsung. Selanjutnya, pendekatan dan jenis evaluasi. Yang pertama, pada kurikulum 2013, kurikulum 2013 menggunakan penilaian otentik, yaitu penilaian yang melihat kesiapan, proses, dan hasil belajar secara menyeluruh. Artinya, guru tidak hanya menilai nilai ujian, tetapi juga bagaimana siswa memahami dan memproses materi saat belajar. Guru menggunakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa, post-test untuk melihat perkembangan setelah pembelajaran selesai. Yang kedua, pada kurikulum Merdeka, guru menggunakan 2 asesmen, yaitu yang pertama asesmen formatif, dilakukan selama pembelajaran untuk memperbaiki proses belajar. Yang kedua, asesmen sumatif, dilakukan di akhir unit atau semester untuk melihat capaian siswa. Selanjutnya, B. Aspek yang dievaluasi. Yang pertama, aspek kognitif, pengetahuan, dinilai melalui tes tertulis seperti ulangan harian atau kuis. Yang kedua, aspek afektif, sikap, dinilai melalui observasi selama kegiatan belajar seperti sikap tanggung jawab, kepedulian, dan kesantunan. Yang ketiga, aspek psikomotorik atau keterampilan, dinilai melalui proyek, portofolio, tugas praktik, atau unjuk kerja yang menunjukkan kemampuan siswa menerapkan materi ekonomi. Selanjutnya yang C, instrumen dan tindak lanjut. Yang pertama, instrumen evaluasi. Ini adalah alat yang digunakan guru untuk mengukur proses dan hasil belajar siswa. Instrumen yang digunakan meliputi angket, lembar observasi, catatan anekdot, dan tes tulis. Semua instrumen ini disusun dalam RPP atau modul ajar agar penilaian berjalan terarah dan sesuai tujuan pembelajaran. Yang kedua, tindak lanjut evaluasi. Setelah guru memperoleh hasil evaluasi, dilakukan tindak lanjut berupa membandingkan nilai siswa dengan KKM, remedial, dan pengayaan. Selain itu, hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti memperbaiki metode mengajar, memperbarui media, atau menyesuaikan strategi agar lebih efektif. Next. Yang keenam, pengembangan kurikulum ekonomi SMA. Pengembangan kurikulum ekonomi dilakukan agar pembelajaran tetap relevan dengan kebutuhan zaman, nilai-nilai lokal, religius, serta pedoman pemerintah. Proses pengembangannya mencakup penyusunan dokumen, pemilihan model pembelajaran, dan integrasi nilai ke materi ekonomi. Yang A, model dan pendekatan pengembangan kurikulum.
Yang pertama, model integratif, berbasis nilai, menggabungkan nilai sosial, budaya, dan religi ke dalam materi ekonomi. Yang kedua, model monolitik. Contohnya, ekonomi syariah dijadikan mata pelajaran tersendiri, terutama di SMK atau madrasah aliyah. Yang ketiga, ada model grassroots, pengembangan kurikulum berbasis inisiatif guru, karena guru lebih memahami kondisi siswa dan lingkungan sekolah. Next. Selanjutnya, Alia. Selanjutnya, B. Perencanaan dan perangkat pembelajaran. Yang pertama, pada kurikulum merdeka. Sekolah menyusun KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, guru menyusun ATP dan modul ajar, dan struktur kurikulum menggunakan tidak ada penjuruan di kelas 10 dan terdapat proyek P5. Yang kedua, pada kurikulum 2013, guru menyusun prota, promes, silabus, dan RPP berdasarkan SK dan KD. Dan struktur kurikulum terdiri dari mata pelajaran wajib dan peminatan. Selanjutnya yang C, implementasi materi dan metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran integratif. Guru menggunakan diskusi kelompok, presentasi, media seperti video atau PowerPoint. Yang kedua, pengembangan aktivitas kontekstual. Melalui kegiatan nyata seperti market day, kantin kejujuran, studi lapangan, dan observasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, pemanfaatan sumber belajar. Sumber belajar dapat berasal dari buku teks, internet, lingkungan sekitar, atau narasumber seperti pelaku usaha atau tokoh masyarakat. Next, selanjutnya. Selanjutnya D, hambatan dalam pengembangan. Hambatan yang sering muncul antara lain keterbatasan referensi atau buku, minimnya pelatihan untuk guru, guru sulit beradaptasi dengan kurikulum baru, dan sarana-prasarana yang belum memadai. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu materi yang terakhir dari kelompok kami. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kurikulum ekonomi SMA ini dirancang untuk membekali siswa dengan pemahaman konsep ekonomi, kemampuan berpikir kritis, dan literasi keuangan. Pembelajaran dilakukan melalui metode aktif, media interaktif, serta evaluasi mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pengembangan kurikulum terus disesuaikan dengan kebutuhan zaman, meskipun masih menghadapi beberapa hambatan seperti keterbatasan sarana dan pelatihan guru. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.